Ada anggapan umum bahwa proses audit laporan keuangan tahunan dirancang khusus untuk membongkar praktik pencurian di dalam perusahaan. Namun, audit standar sebenarnya hanya menguji apakah angka-angka dalam laporan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika sebuah kejahatan direncanakan dengan rapi sejak awal, prosedur pemeriksaan rutin ini seringkali tidak memiliki alat yang tepat untuk mendeteksinya. Pelaku kejahatan finansial di kantor biasanya bukanlah penyusup dari luar. Mereka seringkali adalah figur yang paling tidak dicurigai. Karyawan yang sudah lama bekerja, memiliki reputasi baik dan memegang akses kunci ke dalam sistem internal perusahaan. Karena ancaman ini beroperasi melalui jalur otoritas yang sah, angka di atas kertas bisa disulap agar terlihat normal. Untuk menembus lapisan manipulasi ini, diperlukan keahlian khusus yang melampaui audit biasa, akuntan forensik. Keputusan seorang karyawan untuk mulai mengambil aset perusahaan biasanya lahir ketika 4 kondisi spesifik bertemu dalam satu waktu. Kondisi pertama adalah tekanan, seperti utang pribadi. Tekanan ini bertemu dengan peluang, celah pengawasan yang memungkinkan seseorang bertindak tanpa ketahuan. Berikutnya, rasionalisasi. Pelaku meyakinkan diri tindakannya dibenarkan, misalnya hanya meminjam. Terakhir adalah kemampuan. Posisi dan kecerdasan memanipulasi sistem tanpa memicu alarm. Saat keempat kondisi ini sejajar, seorang rekan kerja yang tampak setia memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan skema kecurangan tepat di bawah hidung manajemen. Akuntan forensik bekerja di persimpangan 3 disiplin. Mereka memiliki ketelitian seorang auditor, insting seorang penyidik, dan pemahaman mendalam hukum pembuktian. Penyelidikan mereka seringkali dimulai bukan dari bukti dokumen yang sudah jadi, melainkan dari pola-pola halus yang terasa tidak selaras dengan operasi bisnis yang normal. Ketidakteraturan ini bisa muncul dari perilaku manusia, seperti seorang staf yang gaya hidupnya tiba-tiba melonjak jauh melampaui standar gajinya, atau manajer yang selalu menolak mengambil cuti karena takut jika orang lain mengambil alih tugasnya. Jejak manipulasi mereka akan terlihat. Isyarat lain tertanam di dalam catatan transaksi. Faktur vendor dengan nomor yang tidak berurutan, pembayaran ganda ke rekening yang tidak dikenal, atau koreksi manual yang dilakukan secara besar-besaran tepat sebelum laporan akhir tahun disahkan. 1 atau 2 kejanggalan mungkin bisa dianggap kehilafan administratif. Namun, kumpulan gejala-gejala ini memberikan dasar sah untuk meningkatkan pemeriksaan menjadi investigasi penuh. Memalsukan beberapa lembar kwitansi fisik mungkin mudah. Namun, menyelaraskan jutaan baris data transaksi harian agar tetap terlihat wajar setelah dimanipulasi, membutuhkan ketelitian yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Disinilah, akuntan forensik menggunakan analitik data. Alih-alih hanya memeriksa sampel acak yang bisa saja melewatkan bukti kunci, teknologi ini memungkinkan mereka menyisir seluruh populasi data perusahaan tanpa terkecuali. Melalui teknik link analysis, algoritma mengungkap koneksi tersembunyi, seperti karyawan yang berbagi rekening dengan vendor mencurigakan. Selanjutnya, data diuji dengan hukum Benford. Manipulasi angka buatan manusia akan menciptakan lonjakan grafik yang tidak wajar, langsung menarik perhatian penyidik. Dengan mengubah tumpukan data digital yang masif menjadi peta anomali yang presisi, akuntan forensik bisa menentukan dengan tepat kemana mereka harus mencari. Setelah gambaran data jelas, fokus berpindah ke ruang wawancara. Investigasi mengonfrontasi subjek utama dengan fakta temuan, menguji konsistensi jawaban, dan mencari pengakuan langsung. Selama seluruh proses ini, setiap berkas digital dan dokumen fisik harus dijaga melalui protokol rantai penguasaan bukti. Hal ini memastikan bahwa bukti yang ditemukan tidak dapat disanggah keasliannya saat dibawa ke ranah hukum. Pada akhirnya, pekerjaan ini bukan hanya soal menemukan angka yang hilang, melainkan menyusun narasi pembuktian yang cukup kuat untuk memberikan keadilan di pengadilan. Menjatuhkan sanksi pada pelaku adalah sebuah keberhasilan. Namun, bagi organisasi, dana yang sudah hilang seringkali sulit untuk ditarik kembali sepenuhnya, dan keraguan publik terhadap integritas perusahaan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Itulah sebabnya, biaya untuk membangun sistem pencegahan selalu jauh lebih rendah daripada biaya investigasi dan pemulihan setelah kejahatan terjadi. Fondasi pertahanan yang paling krusial dimulai dari kepemimpinan. Jika pimpinan puncak menunjukkan komitmen nyata terhadap etika, budaya kejujuran akan mengalir ke setiap level organisasi. Selain itu, sistem pelaporan anonim atau whistleblowing menjadi alat yang sangat berharga. Faktanya, sebagian besar skema penipuan besar terungkap bukan oleh algoritma tercanggih, melainkan oleh laporan dari rekan kerja yang jujur.
Kepercayaan adalah hal yang penting dalam setiap kerjasama. Namun, kontrol internal yang ketat adalah syarat mutlak untuk menjadi